pertanyaannya. Secara substansi apa yang disampaikan Bang Fahri dan Pak Menteri, banyak poin yang selalu dibicarakan untuk perbaikan pemerintahan desa. Tapi konteks perdebatan utama hari ini adalah soal 9 tahun itu. Maka perlu kita tinjau kenapa kemudian ada pembahasan 9 tahun itu. Saya berkeyakinan karena ini studi keilmuan yang saya geluti, Bang Boni juga, bagaimanapun pembatasan kekuasaan itu penting. Sebagai satuan pemerintahan terendah di desa, lalu memegang banyak simpul-simpul kekuasaan langsung bersentuhan dengan publik di desa, jabatan kepala desa itu penting. Oleh karena itu, bagaimanapun di konsep kekuasaan harus dibatasi. Saya itu agak takjub ya, katakanlah begitu ya, sekumpulan kepala desa yang datang ke ibu kota ngancam partai politik di 2024. Powerful apa kepala desa ini? KPK saja nggak berani ngancam Bang Fahri waktu jadi anggota DPR. Lalu tiba-tiba ada kepala desa yang ngancam kalau tidak setuju dengan kami 2024 awas. Saya nggak pernah tuh dengar ada institusi pemerintahan satuan terendah lagi ngancam DPR. Kalau ngancam Bang Boni boleh lah ya, saya boleh lah. Siapa kami begitu ya, individual begitu. Ini lembaga perwakilan yang bekerja atas dasar representasi. Tiba-tiba diancam. Bang Ferry, apakah kemudian Anda melihat bahwa sebenarnya selama ini mungkin jabatan kepala desa ini memang sebegitu kuat dan dijadikan sebagai alat politik? Ya, salah satu yang mengemuka adalah soal dana desa kan. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi quote and quote perebutan jabatan kepala desa. Dulu saja sebelum ada dana miliaran sudah diperebutkan, apalagi miliaran. Nah, makanya saya melihat ada konteks yang berbeda ini soal ancaman. Apalagi kalau diingat di putusan nomor 42 PUU 19 Romawi tahun 2021, MK barusan memutuskan jabatan mereka 6 tahun 3 periode. Kenapa disebut 6 tahun 3 periode bukan 9 tahun 2 periode? Jumlahnya sama. Karena harus ada ruang bagi masyarakat di desa untuk evaluasi pimpinannya. Kalau 9 tahun kepanjangan, presiden saja tidak boleh. Karena sudah ada angka matematis secara politis dari founding fathers, batasan khas orang Indonesia, karena mereka merasakan bahwa itu 5 tahun. Jadi aneh kalau ada satuan pemerintahan terendah ngomong lebih lama daripada presiden. Padahal mereka yakin merekalah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kata Ketua Abdesi, cukup pas 9 tahun untuk membangun desa? Ya, kita tidak bicara cukup tidak cukup. Ini semacam psikologi kekuasaan. Tidak pernah ada kekuasaan yang cukup. Oleh karena itu bangunan konstitusionalnya membatasi. Jadi kalau bilang cukup 9 tahun, bagi kepala desa tidak cukup. Bagi warga desa cukup, kalau perlu kurang 4 tahun saja. Karena supaya mereka betul-betul menjaga janjinya dengan publik mereka langsung. Jadi 4 tahun, kalau ada tepat janji, tidak terpilih lagi. Bayangkan kalau 9 tahun. Kalau 9 tahun tidak nempatin janji, tunggu 3 tahun menjelang 9 tahun. Baru janji dipenuhi semua. 6-nya kemudian dikorupsi gitu ya. Jadi bagi saya perlu diperhatikan betul kenapa ada pembatasan jabatan. Satu lagi isu yang menarik, setuju atau tidak setuju, tapi kalau kita lihat konteks historisnya, beberapa tahun, mungkin dalam hitungan bulan masih ya, Abdesi yang sama mengumumkan meminta presiden 3 periode. Ini harus hati-hati Mas Arya. Kelompok yang sama. Setelah mereka mendapatkan 3 periode di Mahkamah Konstitusi, lalu ditolak publik semua, muncul wacana baru soal 9 tahun, tidak menambah periode tapi menambah masa jabatan. 2 hal yang berbeda. Perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Saya agak takut tiba-tiba isu 3 periode turun, isu perpanjangan muncul. Abdesi yang sama sebentar lagi akan menyuarakan kalau kami bisa 9 tahun, apa salahnya presiden 9 tahun? Waduh. Nah, Abdesi yang sama
Nah, jangan-jangan ada transaksi, kalau kalian menolong kami 9 tahun, kami tolong di 2024, kalau perlu tidak jadi 2024, jadinya 9 tahun. Nah, ini Sampai di situ dulu problematika nih, yang Mas. ya siap. Ya, sampai di sini dulu nih, karena kita perlu juga minta